Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang sebentar kita akan sama-sama dengarkan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang senantiasa memelihara, menyertai kehidupan kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tidak henti-hentinya hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalaninya, Tuhan memberkati, mengurapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dari ayat yang sudah kita baca dan dengarkan bersama hari ini, kita akan berbicara alasan mengapa kita harus keluar dari gelap menuju terang. Ya, jadi tema kita hari ini berbicara tentang kegelapan menutupi bumi. Kegelapan menutupi bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak semula, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden, dan dia hidup sama seperti kita sekarang, manusia itu ada di bawah kuasa dan kendali kegelapan penguasanya, yaitu setan atau iblis yang kita sebut namanya sebagai pemerintahan kegelapan, penguasa kegelapan. Dan iblis inilah yang membawa manusia semakin jauh dari Tuhan. Iblis berusaha untuk membuat manusia dari sejak semula, dari sejak Adam dan Hawa diciptakan, iblis berusaha supaya Adam dan Hawa memberontak terhadap Tuhan, tidak setia terhadap Tuhan, tidak mengikuti segala perintah, segala perkataan daripada Tuhan. Artinya iblis itu ingin supaya manusia menyenangkan dia, tidak menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itulah dari ayat ini ada alasan mengapa kita harus bergerak dari gelap menuju kepada terang, sesuai dengan tema kita sepanjang bulan ini. Karena dunia ini dikatakan tadi di dalam ayat yang kedua, Yesaya 60 ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi dari ayat ini kita bicara bahwa dunia ini ada di dalam kegelapan. Dikatakan kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita jangan hidup sama seperti dunia yang sudah dikuasai oleh kegelapan ini. Bangsa-bangsa yang sudah dikendalikan, dikatakan ditutupi oleh kekelaman. Artinya ada banyak orang ya tidak peduli lagi tentang Tuhan, tidak mau tahu lagi tentang Tuhan, tetapi dia mementingkan dirinya. Dia yang penting baginya senang, yang penting baginya terpuaskan, dan yang terpenting baginya segala sesuatu berjalan menurut keinginannya, menurut kehendaknya, menurut kemauannya sendiri. Jadi tanpa Tuhan mereka melakukan segala sesuatu. Tetapi kita yang adalah anak-anak Tuhan, yang adalah anak-anak terang, dikatakan di sini, kalau kita sadar bahwa dunia ini sedang dikuasai kegelapan, bahwa bangsa-bangsa sedang ditutupi kekelaman, kita jangan sampai hidup di dalamnya. Karena dunia ini dikatakan tadi ditutupi oleh kegelapan. Itulah sebabnya kalau kita baca di dalam Kejadian, ya, kalau kita melihat zaman Nuh dan zaman Lot, kalau kita baca di dalam Alkitab, itu tertulis di dalam Lukas pasal yang ke 17 ayat 26 sampai 29, dikatakan di sana keadaan manusia, keadaan bumi yang jauh dari Tuhan, yang berontak terhadap Tuhan. Dikatakan di sini di dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 29, dan sama seperti
terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka. Bahkan dikatakan juga dalam ayat yang ke-28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah keadaan dunia yang ditutupi oleh kekelaman, ditutupi oleh, dikatakan tadi, kegelapan. Artinya ada di dalam kuasa dan kendali daripada iblis. Jadi iblis berusaha supaya manusia dengan segala tipu dayanya, supaya manusia ini berontak terhadap Tuhan, tidak mengikuti keinginan Tuhan, tidak mengikuti kehendak Tuhan, tetapi mereka mengikuti maunya si penguasa gelap tersebut. Dan apa yang terjadi di sini kita lihat sama seperti zaman Nuh. Di zaman Nuh itu dikatakan ketika Tuhan melihat hati manusia itu condongnya kepada yang jahat, tidak ada yang baik. Bahkan dikatakan zaman Nuh itu mereka ini menjalankan hidup yang rusak, sehingga dikatakan Tuhan menyesal dan ingin membinasakan makhluk yang hidup saat itu. Tetapi Nuh dikatakan dan orang-orang yang tinggal bersama dengan dia di dalam perahu, ya, di dalam bahtera, saat itu dialah yang selamat. Selebihnya dikatakan binasa, mati karena mereka hidup dalam kegelapan, mengikuti kuasa gelap tadi, mengikuti jalan kegelapan tadi. Tetapi Nuh dikatakan dia bergaul dengan Tuhan, dia jalan di dalam terang, dia tidak sama dengan orang-orang sejamannya, orang masa bodoh tentang Tuhan. Tetapi Nuh dia dikatakan beribadah dan dia membuat mezbah bersama-sama dengan Tuhan. Dia mendengar apa kata Tuhan, dan dia bukan hanya mendengar, dia juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kalau kita lihat kisah tentang Nuh, dikatakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia lakukan segala sesuatunya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Itulah orang yang berada di tengah kegelapan, orang ini adalah sebagai terang, yaitu Nuh. Di zaman Lot juga begitu. Pada zaman itu juga dunia itu dipenuhi kegelapan. Orang-orang dikatakan kawin mengawinkan, bahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, menjalankan segala hal yang sangat berdosa. Dan kita lihat juga saat itu akhirnya Lot setelah keluar dari Sodom dan Gomora, akhirnya Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dengan hujan belerang dikatakan, dan saat itu akhirnya mati dan semuanya yang ada saat itu binasa. Tetapi kalau Nuh kita lihat dan seisi rumahnya dan yang tinggal dengan dia di dalam bahtera diselamatkan oleh Tuhan, dan mereka yang di luar bahtera tersebut akhirnya binasa. Dan mereka yang di dalam bahtera ini adalah orang yang hidup dalam terang. Yang di luar dari bahtera yang binasa ini adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan kita mengapa kita harus keluar dari kegelapan menuju terang. Karena apa? Karena bumi ini ada di bawah kuasa gelap. Oleh sebab itu keadaan manusia pada akhir zaman dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5, ayat 1 sampai 5 dikatakan demikian. 2 Timotius pasal 3 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itulah dikatakan oleh para rasul, oleh Paulus kepada anak didiknya Timotius, dikatakan jauhilah mereka. Itulah keadaan akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan kita menuruti zaman yang sudah akan berakhir ini oleh kendali dan kuasa kegelapan, di bawah pengaruh oleh iblis. Tetapi kita yang adalah anak-anak Tuhan, tema kita sepanjang bulan ini, mari kita keluar dari kegelapan menuju terang. Kenapa kita harus keluar dari kegelapan menuju terang? Karena dunia ini ada di dalam kuasa dan kendali kegelapan. Oleh sebab itu jangan biarkan kita sama dengan dunia ini yang hidup sesukanya, semaunya, dan tidak peduli akan Tuhan. Tetapi kita yang hidup dalam terang, mari kita tetap memancarkan terang tersebut. Dengan apa? Kita belajar untuk menaati Tuhan, untuk melakukan apa yang benar, yang berkenan di hati Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak terang. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa
kegelapan sedang menutupi bumi dan kami tidak mau hidup di dalam kegelapan. Kami harus hidup dalam terang karena kami percaya dengan begitu hidup kami akan terselamatkan, bahkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami akan terhindar dari kebinasaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga dengan melakukan segala firman-Mu kami berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan segala berkat yang terbaik Tuhan akan berikan kepada kami. Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.